Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isla Awaliyah dengan NIM 220222040 dari reguler A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Saika, yaitu menyimpulkan materi presentase kelompok 1 sampai kelompok ke-12. Yang pertama yaitu pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Suatu gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui pemahaman dan praktek agama Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang pada Kesultanan Utsmani, yang mulai dari kemajuan di bidang pemerintahan dan militer, pengetahuan dan budaya, dan agama pada kerajaan Safawi ditunjukkan pada bidang pemerintahan dan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang bangunan dan seni. Tokoh-tokoh dalam pembaharuan di Indonesia yaitu yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, kedua Muhammad Abduh, tiga Jamaluddin Al-Afghani, keempat Muhammad Iqbal, dan kelima Rahid Irsyad. Dan selanjutnya materi kedua yaitu dakwah Islam di Nusantara. Ada 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Proses perkembangan Islam di Nusantara ada 5, yaitu pertama, perkembangan Islam di Nusantara, kedua, perkembangan Islam di Jawa, ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi, keempat, perkembangan Islam di Kalimantan, dan yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Dan materi yang ketiga yaitu sejarah Muhammadiyah. Faktor objektif, kondisi dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Faktor subjektif yaitu faktor subjektif itu berdirinya Muhammadiyah berupa keresahan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Abu Bakar. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ketika ia memasuki usia ke-15 tahun, Muhammad Darwis pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun periode tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir dan pembaharuan dalam agama. Kemudian, usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam pada umatnya. Yang pertama, imam atau akidah atau teologi. Kedua, Islam dalam ibadah. Tiga, ihsan, akhlak atau etika. Keempat, pendidikan. Dan yang keempat itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam. Dan keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akhlak, akidah, ibadah, muamalah, Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, tiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, dan Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi.
Dan selanjutnya yang kelima yaitu kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian, pembaharuan gerakan dakwah dan gerakan sosial kebudayaan, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu yang keenam, Muqaddimah Anggaran Dasar. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Majelis Umum Muhammadiyah tahun 1942 sampai 1945. Islam memberikan sumber inspirasi dan bimbingan utama bagi pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah yang didirikannya didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap benar. Dan yang ketujuh, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tajdid. Tarjid sendiri menurut bahasa berasal dari kata jarrada yujarridu tajridan yang memiliki makna asli murni. Dari sejarah bahasa Indonesia, sebuah pemurnian istilah tajrid tidak sepopuler dengan takdir dan takdir, meskipun yang dimaksud memurnikan hal-hal yang khusus. Sedangkan tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada yujaddidu tajdidan, yang memiliki makna memperbaharui sehingga menjadi baru. Dan materi yang ke-8, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Teologi dalam bahasa Yunani dikenal dengan theos, yang berarti Tuhan, dan logia yang berarti wacana. Jadi teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualis, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Dan yang kesembilan, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama atau intelek. Ulama itu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dan materi yang ke-10 ya Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Dan Aisyah adalah gerakan Muhammadiyah, sedangkan Nasyatul Aisyah adalah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Dan yang ke-11, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah saat ini benar-benar luar biasa dibandingkan dengan awal berdirinya Muhammadiyah, dan tujuannya adalah untuk dibantu penuh oleh dermawannya, terutama para pengurus sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke.
sangat menjanjikan karena memiliki berbagai hal seperti jumlah pengikut, jumlah pendukung, dan relasi. Dan materi yang ke-12 yaitu peran kebangsaan. Muhammadiyah di Indonesia yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita adalah sebagai istilah yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki berbagai makna seperti pedoman arahan, kebijakan, rencana atau langkah perjuangan. Itulah kesimpulan dari materi pertama sampai materi ke-12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.